Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sambungan di mata kuliah rekayasa kendaraan bermotor. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama Tarni Remaja dan Ardela dengan nota 22.021.46 dari kelas MTJ 23 dengan dosen pengampu Pak Fadli Rozak. Untuk pendahuluannya yaitu mesin atau konstruksi terdiri dari beberapa bagian, yang mana bagian yang satu dengan yang lain akan dihubungkan. Salah satu cara untuk menghubungkan bagian suku tersebut adalah dengan cara memberikan sambungan. Sambungan adalah hasil dari penyatuan beberapa bagian atau konstruksi dengan menggunakan suatu cara tertentu. Terdapat macam sambungan pada sebuah konstruksi baja yang bisa digolongkan menjadi dua macam, yaitu sambungan tetap atau permanent joint dan sambungan tidak tetap, semi permanent joint. Selanjutnya, kita akan membahas tentang macam-macam sambungan. Yang pertama adalah sambungan tetap. Sambungan tetap merupakan salah satu jenis sambungan yang setelah dipasang tidak dapat dilepas kembali, kecuali dengan memutus sambungan itu. Contoh dari sambungan tetap antara lain yaitu sambungan las atau welded joint dan sambungan paku keling atau rivet joint. Kemudian yang kedua yaitu sambungan tidak tetap. Sambungan ini adalah sambungan yang bersifat sementara pada sebuah konstruksi baja, sehingga sambungan tersebut dapat dibongkar pasang dengan sangat mudah, dengan catatan kondisi sambungan masih baik, atau tidak rusak atau berkarat. Contoh sambungan tidak tetap misalnya adalah sambungan pasak dan sambungan olia. Kemudian untuk macam-macam jenis las, yang pertama adalah las busur, yaitu suatu proses penyambungan dua atau lebih logam dengan menggunakan tenaga listrik sebagai sumber panas. Las menggunakan nyala busur listrik yang diarahkan ke permukaan logam yang akan disambung. Jenis sambungan ini merupakan bagian dari sambungan tetap atau permanen. Jadi, las busur merupakan salah satu jenis sambungan tetap. Jadi, jika dilepaskan, dia akan rusak. Ini merupakan contoh las busur pada gambar, bisa dilihat. Kemudian ada las gas. Las gas atau las karbit adalah proses penyambungan kedua logam yang menggunakan gas-gas tertentu sebagai bahan bakar. Prosesnya adalah membakar bahan bakar yang telah dibakar gas dengan oksigen sehingga menimbulkan nyala api dengan suhu sekitar 3500 derajat Celcius yang dapat mencairkan logam induk dan logam pengisi. Kemudian ada las listrik. Las listrik adalah salah satu cara menyambungkan logam dengan jalan menggunakan nyala busur listrik yang diarahkan ke permukaan logam yang akan disambung. Pada bagian yang terkena busur listrik tersebut akan mencair. Demikian juga elektrod yang menghasilkan busur listrik akan mencair pada ujungnya dan merambat terus sampai habis. Logam cair dari elektrode dan dari sebagian benda yang akan disambung tercampur dan mengisi celah dari kedua logam yang akan disambung. Kemudian membeku dan tersambunglah kedua logam tersebut. Dapat dilihat di gambar bahwa itu adalah cara las listrik bekerja. Pengerjaan las listrik. Kemudian las termit, yaitu pengelasan antara dua batang rel melalui suatu reaksi kimia dengan menggunakan termit. Metode ini dilaksanakan dengan bahan yang sederhana dan menghasilkan sambungan yang baik. Itu foto merupakan proses pengelasan rel sistem las termit yang pelaksanaan di stasiun besar Royal. Kemudian ada las elektron, yaitu proses pengelasan fusi di mana sinar elektron berkecepatan tinggi diterapkan pada dua bahan yang akan disambung. Benda kerja meleleh dan mengalir bersama saat energi kinetik elektron diubah menjadi panas saat tumbukan. Kemudian yang terakhir yaitu las busur plasma.
Las booster plasma adalah bagian dari pengelasan booster listrik menggunakan elektroda tak terkonsumsi dari tungsten untuk menghasilkan booster listrik pada benda kerja. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang sambungan ulir. Sambungan ulir yaitu salah satu jenis sambungan yang menggunakan prinsip kerja ulir untuk menyambungkan antara komponen dengan komponen yang lainnya. Sambungan ulir merupakan salah satu jenis sambungan yang tidak tetap karena bersifat sementara. Kelebihan dari sambungan ulir adalah memiliki reliabilitas, cocok digunakan untuk komponen yang perlu dibongkar pasang. Sambungan ulir lebih murah dan efisien. Kemudian kekurangannya, sambungan harus dirawat terus-menerus agar tidak rusak. Kemudian sambungan lamban laut menjadi agak longgar sehingga perlu dipantau secara berkala. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sambungan paku keling. Sambungan paku keling adalah jenis sambungan dengan menggunakan paku keling untuk menyambungkan dua atau lebih logam. Paku keling berbentuk silinder dan terdapat kepala pada bagian atasnya. Sambungan yang dihasilkan dengan paku keling merupakan jenis sambungan permanen atau tetap. Dengan begitu, sambungan paku keling tidak dapat dilepas kembali atau dibongkar pasang. Adapun salah satu cara yang bisa dilakukan untuk melepaskannya adalah dengan cara merusaknya, seperti pada mur atau baut. Keuntungannya, sambungan keling dapat digunakan untuk logam non-besi seperti paduan aluminium, tembaga, kuningan, atau bahkan non-logam seperti plastik dan akses. Kerugiannya, biaya material sambung terpaku lebih mahal. Waktu produksi lebih banyak untuk perakitan, dan perakitan terpaku tidak rapat dan anti bocor. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.